Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Abdul Majid, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Malang, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya merupakan guru PPKN di SMK Laboratorium Global dan mengajar di kelas 11. Untuk kali ini saya akan membuat video uji kinerja, yang mana video ini dibuat untuk pemenuhan syarat uji kinerja dalam program PPG dalam jabatan tahun 2022. Untuk selanjutnya silahkan dicek video saya. Terima kasih banyak. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi bersama saya dalam mata pelajaran PPKN tentunya. Sebelum kita mulai, silakan untuk berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Ya. Berdoa di dalam hati, dimulai. Doa selesai. Pemerintah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sudah sarapan? Iya. Oke, sebelum kita mulai saya akan mengabsen terlebih dahulu. Ahmad Fauzan, Alia Aulia, Dapa Ahmad, Fitri Ngalihatun, Arika, Hildan, Lailatul, Lionel, Nashwa, Rita, Rizky Falurazi, Ilham, Nafisa, Kuliah. Oke, pada pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat pembahasan kita tentang materi sebelumnya itu apa? Penggolongan hukum. Nah, ini yang materi sebelumnya.
minggu lalu kita membahas penggolongan hukum. Ada berdasarkan sumbernya. Apa aja? Masih pada ingat? Masih. Apa tuh? Hukum undang-undang. Undang-undang, Hukum kebiasaan. hukum kebiasaan, Hukum traktat. hukum traktat, Dan hukum jurisprudensi. jurisprudensi. Tuh, itu berdasarkan sumbernya. Kalau jurisprudensi itu berdasarkan apa ya? Keputusan hakim bukan sih? Iya. Ya. Kalau traktat perjanjian Negara. antar. Pak, saya mau nanya Pak. Kamu nanya. Tadi kan Bapak bilang bahwa hukum negatif itu hukum yang akan berlaku yang akan datang. Iya. Contohnya itu tadi KUHP yang berlakunya itu 3 tahun ke depan. Ya. 3 tahun dari sekarang itu sosialisasi. Ya. Maksud sosialisasinya itu gimana sih? Maksud daripada sosialisasi. Apakah hukuman-hukuman yang udah bisa dipatenkan sekarang? Apakah Hukuman-hukuman yang diberikan dari KUHP ini sudah bisa itu diberlakukan sekarang di KUHP yang lama? Pertama, saya jawab, apakah hukuman yang ada di KUHP yang baru bisa diterapkan di sekarang? Itu nggak bisa. Nggak akan diberlakukan sekarang. Tetap akan diberlakukan setelah masa sosialisasi. Apa sih masa sosialisasi itu adalah? Masa sosialisasi adalah apa ya namanya? Mengenalkan kepada masyarakat. Masyarakat diberitahu, entah itu nanti bentuknya misalkan diseminarkan, entah nanti bentuknya itu misalkan dibawa ke kampus-kampus untuk didiskusikan. Itu namanya maksudnya sosialisasi. Entah mungkin nanti ada dari pemerintah yang terjun langsung ke masyarakat bikin kayak seminar gitu di desa atau gimana bahwa kita punya kita punya undang-undang yang baru, termasuk peraturannya itu apa aja yang diatur dan yang tidak. berarti belum diberlakukan. Belum diberlakukan. Kalau terakhir saya baca kemarin itu 3 tahun setelah sosialisasi baru akan diberlakukan. Artinya walaupun kemarin KUHP disahkan ya dan sekarang istilahnya masuk masa sosialisasi, kita tetap masih pakai KUHP yang versi yang lama. Gitu ya. Itu maksud daripada pertanyaan dari panel atau gimana? Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi sistem peradilan di Indonesia. Kalau di buku paket halaman 89. Tujuannya atau tujuan pembelajaran kita kali ini nanti bagaimana kalian tahu bagaimana sih peradilan di Indonesia itu, gitu ya. Bagaimana sih ada peradilan apa aja sih di Indonesia itu? Itu tujuan pembelajaran kita agar kalian paham bahwa oh ternyata di Indonesia ini ada jenis-jenis peradilan yang ini, gitu ya. Dan kenapa misalkan seperti yang saya bilang bahwa kenapa sih anggota Polri itu kalau mau menikah harus nikah kantor dulu? Itu kan ada diatur juga. Dan kenapa menikah itu harus urusannya ke KUA? Gitu ya. Kenapa kemarin kasus Lesti itu larinya ke kepolisian? Padahal urusannya rumah tangga. Gitu ya. Itu nanti akan kalian tahu. Oh itu jenisnya ini. Oh ini maksudnya ke sini. Oke. Seperti itu. Nah, di sini saya ada PowerPoint berupa makna lembaga peradilan. Berbicara mengenai lembaga peradilan nasional tidak dapat terlepas dari kekuasaan negara. Kekuasaan negara yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman, di mana kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dan secara umum pengadilan punya tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dan tidak boleh membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan. Jadi kalau misalkan suatu kasus sudah nyampe pengadilan, itu wajib di apa namanya ya? Usut sampai tuntas baru jadi di apa? Diselesaikan.
prosesnya dijalankan, nggak boleh ditolak dan nggak boleh ditunda. Gitu ya. Jadi bila mana ada kasus yang sudah naik, bahasanya yang sudah P1 atau di media ucapan itu harus segera atau wajib diselesaikan secara hukum. Agar apa? Agar yang mengajukan dan yang terajukan itu maksudnya terdakwa. Yang mengajukan itu misalkan yang melaporkan. Agar apa? Agar mempunyai kepastian hukum. Apa sih kepastian hukum? Maksudnya kepastian hukum adalah yang terajukan itu nggak ngegantung statusnya. Ini saya kan bersalah atau tidak nih? Gitu ya? Atau yang melaporkan perbuatan dia itu salah atau bukan atau enggak nih? Jadi agar ada kepastian hukum aja. Ngerti ya? Jadi yang terlaporkan atau yang terdakwa dia mendapatkan kepastian hukum atas dasar ini saya salah atau tidak. Kalau misalkan tidak salah diputuskan oleh hakim. Kalau misalkan salah otomatis mendapatkan sanksi atau hukuman. Itu yang dimaksud dengan kepastian hukum. Saya punya video, nanti disimak videonya. Silakan disimak videonya. Sudah merencanakan itu. Bahkan dari salah satu pelaku yang sudah kita periksa bahwa suami korban telah memerintahkan menyuruh saudara Babi tidak hanya melakukan penembakan. Jadi sebelumnya itu 1 bulan yang lalu ini baru keterangan ya, belum kita cross check. Dia sudah memerintahkan Babi untuk meracun istri. Yang kedua mencuri. Jadi pura-pura mencuri yang jelas targetnya istrinya itu mati. Kemudian yang ketiga dia menggunakan santet. Tapi belum kita cross check kepada pelaku lagi suami karena suaminya masih dalam pencarian. Tetapi perencanaan ini timbul di saat sebelum eksekusi dilakukan sudah menyiapkan senjata, kemudian rapat memantangkan, kemudian melakukan pembuntutan. Itu bagian daripada proses pada saat jam C hari pelaksanaan eksekusi. Di samping bukti lain bahwa salah satu tersangka yang mencoba membunuh lah intinya apa ya? Mencoba membunuh istri yang pernah punya pacar dengan cara tembak, racun, rampok, gitu ya? Skenario jahat. Itu tentunya sudah masuk ke pembunuhan berencana. Ya, dan pembunuhan berencana itu berbeda hukumannya dengan pembunuhan yang spontan. Ya maksudnya beda ya, pembunuhan yang kita nggak sengaja membunuh. Ada nggak yang pembunuhan sengaja kira-kira? Ada. Benar lagi misalkan nggak sengaja atau menganiaya, itu kan ya, itu nggak sengaja walaupun pada akhirnya mati misalkan, gitu kan? Kalau kita tidak lihat, nanti kan kalau pembunuhan itu kesel sama seseorang kan, dia udah ada niat pengen nusuk aja itu, maksudnya niatnya saja sudah berencana apa? niatnya sudah masuk berencana. Jadi itu spontan ya. Kayak kasus begal yang terjadi di jembatan layang yang di Bekasi flyover itu ya. Jadi kan dia mempertahankan, itu kan dia melawan tuh. Itu kayaknya bukan berencana juga. Jangan saya ngomong spontan lagi. Enggak, kalau itu enggak. Kalau kita kesel terus misalkan dalam hati saya bunuh juga kau, gitu kan ya. Kalau pisau itu sudah masuk. Nanti kan dibuktikan di pengadilan bahwa niat itu kan lebih dulu ketimbang tindakan, gitu ya. Itu berbeda. Itu jadi ada ini mah anggota dia berusaha melakukan
skenario yang kepada isinya sendiri dengan dalih kalau dari keterangan di sini dia punya will. Apa tuh? Wanita idaman lain. Oh, baru tahu ya. Baru tahu kalian ya. Terus banyak-banyak gaul sama saya. Oke, Pak. Hah? Setelah kalian menonton video yang tadi bahwa kita sedang membahas sistem peradilan di Indonesia, maka kita sebagai negara hukum, maka dasar hukum lembaga peradilan adalah Pancasila, terutama sila ke-5, yaitu untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar hukum lembaga peradilan adalah sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Walaupun menurut teman saya, nah ini, walaupun menurut teman saya keadilan itu akan didapatkan dengan cara berjuang. Tempat mencari keadilan adalah pengadilan. Caranya dengan berjuang, karena keadilan hanya untuk orang-orang yang berjuang. Jadi tempatnya itu pengadilan. Prosesnya peradilan. Ngerti ya? Jadi prosesnya misalkan si hakim masuk, terdakwa masuk, saksi masuk, disumpah. Pak Ferdi Sambo nonton nggak sidangnya? Pak Ferdi Sambo. Sekarang lagi apa tadi? Terakhir itu, sidang terakhir itu apa? Menerangkan keterangan istrinya ya kan? Ya kan ya? Nah itu prosesnya, proses peradilannya. Tempatnya itu pengadilan. Gitu. Nah ini, saya akan membagikan lembar kerja peserta didik ke kalian. Nanti saya akan kirim di grup. Nanti ada petunjuk pengerjaannya, terus ada format pengerjaannya. Nanti silakan dikerjakan, saya akan kirim ke grup. Dan salah satunya di LKPD-nya itu ada gambar-gambar yang ini. Ada abang siapa ini? Abang Bilar. Nah ini adalah merupakan kasus-kasus hukum yang lembaga peradilannya berbeda. Ngerti ya? Kalau Abang Rizky masuknya ke peradilan umum. Kalau ini cuman ya agama. Kalau ini nanti ke misalkan militer. Nah nanti saya akan bagi kelompok kalian menjadi beberapa kelompok, gitu kan? Nanti akan mencari permasalahan untuk kasus-kasus yang seperti ini. Masuknya ke peradilan mana sih? Atau dan apa namanya? Peradilan umum itu apa? Kasus yang seperti apa? Tugasnya apa? Peradilan agama itu menangani kasus yang bagaimana, dan peradilan itu menangani kasus yang bagaimana. Nanti akan saya bagikan kelompok menjadi 4 kelompok ya. Nah, membahas yang ini, klasifikasi lembaga peradilan. Kelompok 1 bahas peradilan umum, kelompok 2 bahas peradilan agama, kelompok 3 bahas peradilan militer, dan kelompok 4 bahas peradilan tata usaha. LKPD-nya sudah saya berikan, silakan dikerjakan. Boleh pakai handphone, boleh ditulis di buku tulis. Oke, sudah duduk berdasarkan kelompok. Silakan nanti cari perihal ini, klasifikasi lembaga peradilan. Boleh cari di buku paket, di LKS, atau di apa ya, internet, misalkan di Google, boleh cari. Kelompok 1 mana?
Satu, bahas peradilan umum. Dua, agama. Tiga, peradilan militer. Empat, peradilan tata. Silakan dicari peradilan tersebut menangani kasus yang seperti apa saja dan bagaimana. Kalau bisa ada contoh kasusnya. Coba cari lagi ada nggak? Apa mau pakai kasus kemarin? Yang dia gaya itu nggak sih? Oke, sudah semuanya? Sudah? Nomor satu sudah? Halo? Satu sudah? Dua? Tiga? Empat? Silakan presentasi per kelompok. Melihat kelompok satu akan menampilkan atau menyajikan hasil daripada kerja kelompoknya mengenai peradilan umum. Silakan. Untuk kelompok satu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok satu akan memberikan materi mengenai peradilan umum. Sebelum kami menjelaskan materinya, izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu. Pertama saya Lionel, saya Fadil Fadilat. Saya Rizky Sofroni. Dan berikut adalah materi yang kami sampaikan mengenai peradilan umum. Pertama ada pengertian peradilan umum. Peradilan umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi peradilan tinggi, peradilan kedudukan di ibu kota provinsi, dan dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Lalu ada jenis peradilan umum. Nah, peradilan umum meliputi pengadilan tinggi, kedudukan di ibu kota provinsi, dan dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Pengadilan negeri kedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten atau kota. Berikutnya adalah hukum peradilan umum. Dasar hukum langkah peradilan umum adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986. Kemudian Kelompok satu, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok satu bahas tadi terhadap peradilan umum. Peradilan umum itu untuk kita ya, bagi masyarakat atau bagi warga negara yang sudah punya KTP tentunya dan sudah wajib dikenakan hukuman bila mana dia melakukan pelanggaran atau kesalahan. Jadi kalau peradilan umum lebih banyak kasusnya kayak menangani kasus apa? Jadi contohnya sengketa tanah umum, putusan advokat itu umum, pernikahan beda agama itu umum ya. Walaupun Indonesia kayaknya ada nggak sih yang nikah beda agama? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai peradilan agama. Peradilan agama di Indonesia keberadaannya jauh sebelum Indonesia merdeka. Semenjak pemerintahan kolonial Belanda, peradilan agama telah diakui secara resmi meskipun nama sebutannya berbeda di setiap daerah. Perjalanan baik, sekian dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang kurang menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kalau kita membahas tentang peradilan agama.
menanggulangi kasus-kasus perceraian. Iya, perceraian. Hak asuh anak enggak Harusnya masuk. masuk. Terus ini penyelesaian Harta gunung gini pasti gitu ya. Dan kenapa kemarin jadi nggak sih Mbak Lesti dan cerai ini? Enggak Jadi ya? Hah? Oh dicabut. Laporan mah maksudnya kan polsek. Kan soalnya polsek itu maksudnya peradilan umum penganiayaan. Berarti belum tidak mengajukan perceraian kan? Baru mengajukan atas tindakannya doang. Iya kan ya? Jadi nggak ada hubungannya sih. Iya mengenai. Jadi itu ya kasus Lesti yang kemarin ramai itu bisa dua peradilan yang terlibat kalau misalkan mereka mengajukan itu ya, peradilan umumnya penganiayaan, peradilan agamanya perceraian. Kalau jadi alhamdulillahnya nggak sayang banget. Untuk selanjutnya kita apa ini kelompok berapa? Tiga membahas peradilan militer. Nyambung dengan video yang kita saksikan atau dengan kasus yang tadi di awal saya ceritakan, ada seorang anggota TNI membuat skenario jahat terhadap istrinya sendiri. Kita simak penjelasan dari kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 presentasinya akan menjelaskan tentang pengadilan militer. Yang pertama ada pengadilan militer. Ya, pengadilan militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan keamanan negara. Peradilan militer ini diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997. Pengadilan militer ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada pengadilan militer yang berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa adalah prajurit yang berpangkat kapten ke bawah. Lalu ada pengadilan militer pertempuran. Pengadilan militer di lingkungan peradilan militer adalah pengadilan militer pertempuran, di mana pengadilan militer pertempuran merupakan suatu badan pelaksana contoh kekuasaan federatif kehakiman yang ada di lingkungan militer, yang mana memiliki tugas untuk memeriksa dan juga memutus pada tingkat pertama dan terakhir suatu perkara yang dilakukan oleh prajurit di suatu medan pertempuran, karena memang berhubungan dengan medan pertempuran. Maka pengadilan militer pertempuran ini akan mengikuti kemana gerak para pasukan pertempuran berlangsung. Contoh dari pengadilan militer yaitu kasus tentang prajurit TNI pemutilasi istri diadili pengadilan militer tinggi di daerah Medan. Oke, itu saja dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Kelompok 3 bahas bagus sekali pembahasannya. Peradilan militer yang mana tadi saya sempat dengar bahwa peradilan militer diperuntukkan hanya untuk militer yang sedang berperang di medan perang. Jadi di medan pertempuran. Jadi sebetulnya ketika militer perang itu, ketika ada dua negara yang berperang, yang perang itu militernya ya, bukan warganya. Maka ketika ada militer melakukan tindak pidana terhadap warga negaranya, itu mungkin yang dimaksud masuk ke peradilan militer. Jadi yang namanya perang itu
tentara sama tentara. Warga sipilnya nggak boleh. Bukan ikut campur, nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Saya pernah baca tuh dulu tuh ada boyband gitu kan rame tuh ya. Nah terus mendadak anggotanya pada keluar. Oh iya, maksudnya itu vakum ya apa? Cuti asik apa? Cuti karena wajib militer. Nah, saya pikir ini Korea memang kondisinya walaupun tidak perang dan teror, tapi mereka berperang secara dingin yang suatu saat bisa meledak, gitu ya. Melihat bagaimana kelompok 4 menyajikan hasil daripada diskusinya perihal peradilan tata usaha. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang peradilan tata usaha. Peradilan tata usaha negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman pada peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara pada tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Susunan pengadilan terdiri atas pemimpin, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Dan pemimpin pengadilan terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang: A. Memeriksa dan memutuskan sengketa tata usaha negara di tingkat banding. B. Memeriksa dan memutuskan mengadili antara pengadilan tata usaha negara di dalam daerah hukumnya. C. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara. 2. Pengadilan tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara pada tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Tujuan penyelenggaraan pengadilan tata usaha negara. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4 yang membahas tentang peradilan tata usaha. Jadi peradilan tata usaha itu menangani kasus-kasus apa ya? Gugatan. Kalau misalkan pejabat dipecat, gitu ya. Kalau misalkan pejabat diturunkan pangkatnya, terus si pejabatnya nggak terima, maka dia mengajukan ke pengadilan tata usaha. Pejabat dalam arti ini adalah pejabat yang saya tahu itu adalah pegawai negeri sipil. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan Arisa. Kesimpulan hari ini, pembelajaran hari ini adalah gimana kita bisa tahu hukum ada banyak sekali macam-macam hukumnya, macam-macamnya, golongannya sampai dari sumber sampai ke isinya. Nah, Pancasila, sumber hukum di Indonesia ini berkaitan sekali dengan Pancasila, di mana Pancasila itu menjadi segala sumber hukum di Indonesia, mulai dari sila ketuhanan hingga sila keadilan. Oke, udah? Ada lagi yang kesimpulan tentang pembelajaran hari ini? Kita belajar apa aja? Aman? Jadi kita belajar perihal lembaga peradilan, dari peradilan umum sampai peradilan tata. Bagaimana hari ini? Mengerti ya materinya ya? Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. PKN juara! PKN juara! Mari kita tutup dengan doa bersama. Ya, karena pelajaran ini sudah selesai, angka baiknya kita tutup dengan membaca doa. Baca doa di dalam hati dimulai.
Amin. Doa selesai. Memberi salam. Terima kasih untuk kalian semua. Amin. Oke, alhamdulillah segitu video yang sudah saya buat dengan materi sistem peradilan di Indonesia dengan menggunakan problem based learning dengan metode diskusi tanya jawab. Untuk media tadi saya menampilkan video dan sebagainya, bisa dicek sendiri di video yang akan saya unggah nantinya. Untuk itu saya mohon Bapak Ibu dosen